Yo, balik lagi sama gue Cuma Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputaran Bitcoin, teman-teman ya. Jadi kemarin itu juga sudah saya update mengenai Bitcoin ini 1 jam tepat ya, semalam itu sebelum rilis data CPI. Dan ya, rilis datanya sudah keluar ya, walaupun memang walaupun memang core CPI-nya ini mengalami kenaikan, teman-teman ya. Dari yang sebelumnya 6,3 ya, kemudian ini ekspektasinya 6,5, malah dia 6,6%, which is itu nggak bagus. Nah, kemarin memang saya pribadi lebih menekankan atau concern untuk yang ini dulu, teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang ataupun saya pribadi untuk trading ya, untuk trading jangka pendeknya. Kalau misalkan kita melihat jangka pendek, di sini kan datanya sebelumnya 8,3%, kemudian ekspektasinya 8,1. Sayangnya walaupun memang dia turun ya, sebelumnya 83, ini jadi 82, cuman memang masih di atasnya ekspektasi. Ekspektasinya kan 8,1. Jadi kenapa market itu drop lagi? Cuman akhirnya dia rebound kembali gitu ya. Jadi ya adanya perkembangan kalau misalkan kita lihat untuk data yang di akhir September ini, teman-teman ya. Walaupun memang yang core CPI-nya ini mengalami kenaikan, which is itu nggak bagus lah untuk long termnya gitu, teman-teman. Next ini untuk pembahasan di XY ya. Jadi memang kemarin itu di XY sempat bikin tail candle ke atas ini sampai 113,9 ya, teman-teman di sini. Kemudian langsung kena reject keras ya. Jadi memang dia nggak sampai nge-spek bagian atasnya, cuman nyentuh bagian bawah aja, kemudian kena reject kuat. Jadi ini akan saya hapus dulu, teman-teman. At least dia udah going up ya, kemudian kena reject ya, di sini kena reject, teman-teman. Oke, untuk di XY-nya dan posisinya ya saat ini untuk di XY sedang drop ya, time frame 1 jamnya. Di sini kita bisa lihat ya, ketika memang dia terakhir kali penguatan, kemudian dia drop ya di sini. Sebentar saya tandain dengan tanah panah ya, di sini going up ya, kemudian dia drop. Nah, kita bisa lihat ya, penguatan sama penurunannya pun lebih kuat penurunan yang terakhir kali. Jadi untuk sekarang ini, let's say dia mantul ya dari area box putih ini menjadi area support kan kisaran 112, dan testing di EMA 34 dan 55. Jadi bisa aja dia cuman retest aja ya, dia drop kemudian dia mantulnya retest, karena memang kita bisa lihat untuk secara RSI-nya pun sekarang testing di level 50. Jadi di sini adanya confluence of resistance, bisa aja dia untuk drop lebih dalam lagi, mungkin ngejar ke kisaran 110,5 untuk di XY-nya. Jadi untuk sekarang concern kita adalah EMA 34 dan 55 untuk secara time frame 1 jam untuk si DXY. Jadi bisa aja hal ini terjadi lah, teman ya, untuk si DXY. Ya, kurang lebih seperti itulah ekspektasinya kalau misalkan kita lihat dari pergerakan candle sebelumnya, dan juga kita lihat dari segi RSI-nya pun ya sedang testing level 50. Dan untuk dari pergerakan candlenya pun ini lagi retest di EMA 34 dan 55. Nah, jadi memang di sini adalah area krusialnya untuk si DXY sebelum dia bisa aja untuk melanjutkan penurunannya. Next ini untuk si USDT dominance. Jadi kurang lebih ya, walaupun dia sempat nge-spike ya sampai 8,15 lah ya, teman-teman, persen untuk USDT dominance, kemudian dia lanjut drop signifikan. Jadi at least ya masuklah untuk area range target. Kemarin juga sudah saya sampaikan ya, ini area krusial yang sangat-sangat penting. Dan secara overall dia sudah terbreakdown dari box merah yang sebelumnya dia area support ya, di flip biasanya itu menjadi resistance. Dan untuk RSI-nya pun di sini bisa aja untuk dia refresh ngetes level 50. Jadi USDT dominance bisa aja perlahan dia naik dulu testing ya di area sebelumnya support menjadi resisten di box merah ini, plus juga EMA 34 dan 55 garis kuning dan biru ya, teman-teman ya. Kuning dan biru ini sebelum dia bisa lanjut turun lagi ngejar ke target yang sudah saya sampaikan di box hijau, di mana itu adalah support quote-nya dia itu di sekitar 7,3%-an ya. Jadi semoga ini bisa kecapai ya. Jadi balik lagi, area krusialnya sudah saya sampaikan ya, di sekitar ya let's say 7,65 sampai 7,7%. Ini area krusial untuk di retest, semoga kena reject untuk drop, maka Bitcoinnya akan kembali dikasih napas atau bisa next move lagi lah, ngejar next target resistance. So far yang punya probabilitas yang lumayan oke lah kalau misalkan saya lihat untuk short termnya lah, teman-teman ya. Tentu area ini yang benar-benar perlu diperhatikan, apakah dia mampu break atau malah dia kena reject untuk ngetes ke next target support area yang sudah saya sampaikan. Karena kita bisa lihat juga terakhir kali ini dia udah ngetes ya dari trend line resisten yang cukup strong di garis merah ini, plus juga area zona kuning ini menjadi area resist kuat juga. Kalau misalkan saya geser sedikit lagi ke time frame yang lebih besar, time frame 4 jam. Nah, di sini kita bisa lihat ya, beberapa kali kena reject kuat, dan sekarang ini posisinya dia retest kembali semenjak terakhir kali di tes itu tanggal 13 Juli. Jadi range-nya itu udah lumayan banget
lama ya, ini 13 Oktober, pas banget ya, kok bisa sama-sama tanggal 13 guys. Jadi bisa aja hal seperti ini terjadi ya, kurang lebih masih sama seperti pembahasan saya kemarin lah, semoga aja teman. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily-nya pun juga masih sama. Ya, informasi saya kemarin di antara dua area support ini ya menjelang data CPI semoga bisa mampu menahan laju penurunan si Bitcoin kemudian mendapati rebound. Dan yes, dia ini walaupun sempat terfake out, bisa dibilang bikin tail sampai 18.100-an dolar di sini ya. Kita bisa lihat nih, sempat bikin tail candle panjang banget, kemudian disorong lagi dan ya close candle-nya pun cukup baik ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya dengan tail candle panjang seperti ini. Jadi semoga next candle ini close-nya kalau misalkan mampu di atas garis warna biru atau EMA 34 ini, itu lebih bagus. Berarti close-nya di atas 19.700 dolar ya. Di atas itu bagus banget, bisa aja untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali, at least ngejar ke next target resistance yang sangat kuat, itu di sekitar 20.400 sampai 20.750 dolar, di mana box warna biru ini sebelumnya menjadi area support and then resistance yang kuat pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya ya. Kita bisa lihat di support and then resistance, di sini resistance juga, ini resistance, bahkan terakhir kali juga kena reject di resistance. Jadi memang itu area krusial strongnya untuk si Bitcoin. Jadi at least kalau misalkan kita lihat untuk beberapa hari ke depan, di sini adanya trend line juga ya teman. Di sini beberapa kali kena reject garis warna merah, ini mungkin akan saya hapus dulu ya. Garis warna merah ini pertama dia mampu break dulu ya, berarti dia mampu break dari trendline itu, ngetes, mungkin di situ adanya koreksi kecil, itu sangat wajar, retest sebelum dia nanti bisa lanjut naik lagi. Ya kurang lebih seperti itulah untuk good scenario pada Bitcoin, ngejar ke beberapa area seperti 21.500 dan lain sebagainya. Jadi ini dulu concern kita ya, EMA 34, 55 dan trendline garis warna merah ini secara daily time frame. Apakah dari area situ dia mampu break, ngetes dan retestnya cukup kuat? Ya, at least mampu bertahan di kisaran EMA 55 secara daily time frame untuk bisa lanjut naik. Tapi kalau misalkan dari sini aja dia kena pressure sangat signifikan, berarti ya bisa dibilang cuma terfake out aja untuk dia bisa drop lebih dalam lagi. Ya, jadi sekali lagi perlu sekali diperhatikan untuk secara daily time frame. Ya, beberapa area krusial yang sudah saya sampaikan, dan juga RSI-nya pun sekarang ini lagi testing level ataupun ya level area 50-nya lah. Hopefully dari area sini RSI-nya pun mampu break, teman-teman. Dan Bitcoin-nya pun mampu break juga pada EMA 55 nih garis warna kuning, dan juga trendline resistance merah ini untuk ngetes area box biru yang menjadi next target resistance kuatnya untuk si Bitcoin. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara daily time frame-nya. Next, ini untuk time frame 1 jam ya. Jadi kurang lebih pembahasan ini masih sama seperti kemarin. Ini area support bawahnya, ini istilahnya support 1 dan 2-nya. Kemarin pas pembahasan itu dia sedang berada di area krusial di support warna putih. Ya, ini di kisaran 18.600, 18.800 dolar. Jadi kemarin itu adanya proyeksi kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan saya bisa melihat gitu ya, kurang lebih pergerakannya seperti ini. Dan ya kita bisa lihat di sini secara time frame 1 jam dia bikin tail candle panjang ke atas nih. Sebentar, nah ini. Di sini kurang lebih sama ya. Sesuai skenario, dia going up dulu, ngetes yang area sebelumnya di support and resistance di box orange sini sekitar 19.000 dolar, kemudian lanjut langsung turun nih ya. Kurang lebih kan seperti ini, proyeksi naik dulu kemudian turun ya. Turunnya menjadi area krusial yaitu area biru ini. Kalau misalkan secara time frame 1 jam itu di kisaran 18.100 sampai 18.350-an dolar lah. Ya, kemudian baru dari area situ menjadi area krusial. Apakah data CPI-nya itu benar-benar jelek akhirnya memberikan efek untuk si Bitcoin bisa drop lebih signifikan, atau dari area situ malah bisa mantul, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu kan kemarin gambarannya. And then kita mendapati ya benar dia naik dulu, turun, kemudian dia mantul, teman-teman. Karena memang data CPI-nya walaupun di luar ataupun nggak sesuai ekspektasi, tapi at least turun lah ya dari 8,3 ke 8,1%. Dan ya sekarang ini posisinya bahkan dia udah lewatin lagi ya dari area 19.200-nya ini. Tuh, bahkan dia udah ngelewat. Oke, ini akan saya hapus dulu untuk coret-coretan yang kemarin ya, biar nggak terlalu berantakan. Dan yes ya, jadi kalau misalkan kita lihat ini penguatan yang kita alami ya, ini precisely dia reject di kisaran 19.900 ya 50 dolar sampai 20.050 dolar ya. Di box ungu ini sebelumnya juga menjadi area resistance ya. Di sini pada tanggal 7 Oktober kena reject kuat ya. Ini bearish candle besar banget dia secara time frame 1 jam, dan itu bereaksi kembali nih, teman-teman. Akhirnya dia mendapati koreksi, jadi itu sangat wajar. Kemudian secara time frame 1 jam yang perlu kita perhatikan adalah ya di sini ketika memang dia going up ya, naik sideways, naik lagi, dan ini kita bisa lihat ya, satu candle bullish besar ini baru dibalas dengan 1 2 3 4 5 6 7
7 red candle ya. Jadi istilahnya satu ngelawan 7, tapi dari ketujuh ini belum mampu nih makan semua candle terakhirnya. Jadi memang adanya possibility bisa aja untuk secara RSI dia retest dulu ke level 50-nya. Kemudian untuk si Bitcoin maybe dia bisa retest dulu ya ke kisar-kisaran 19.500 19.400 dolar, baru dia bisa lanjut naik lagi. Nah, itu area krusial yang benar-benar perlu kita perhatikan. Apakah dari area situ bisa adanya reaksi kembali untuk at least Bitcoin? Dia udah naik impulsif, ya udah wajar nih turunnya pun secara korektif ya, perlahan-perlahan sebelum dan nanti bisa lanjut naik lagi atau ngetes lagi kisaran 20.000 dolar. Itu dulu aja yang perlu diperhatikan untuk posisi saat ini nih. Area range kisaran 19.500 19.400 dolar. Ya, apakah dia mampu ya untuk naik lagi atau malah dari area sini dia terbreakdown kena reject kuat lagi, berarti ya kenaikan ini cuman semua ataupun sesaat doang. Itu yang perlu sekali kita perhatikan dan antisipasi, teman-teman. Nah, next target kalau misalkan nih good scenario-nya oke, dia koreksi kemudian di sini mendapati reaksi, dia bahkan mampu break. Oke, next target lagi masih sama aja di strong resistan areanya. Sebelumnya di sini kena reject membuat double top gitu ya di kisaran 20.400 sampai 20.600 dolar secara time frame 1 jam. Proyeksinya yang saya lihat kurang lebih seperti itu untuk good skenario-nya. Balik lagi untuk area krusialnya, apakah dari area sini mendapati reaksi yang signifikan ataupun ya udah dari area sini malah dia nggak lanjut turun lebih dalam, mampu bertahan sideways kemudian lanjut naik. Itu yang perlu kita lihat ya. Semoga dari area sini mampu ketahan dan dia sejenak sideways dulu lah, at least secara time frame kecil yaitu 1 jam untuk si Bitcoin, dan untuk RSI-nya pun mampu bertahan di atas level 50-nya. Ya, untuk dia pergerakannya pun bisa lebih bisa dibilang lebih powerful lah ya ketimbang kalau misalkan RSI-nya itu berada ataupun breakdown dari level 50-nya. Jadi palingan itu aja teman-teman yang bisa saya update untuk mengenai Bitcoin. Semoga bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit. Bye.